Bila kita mau bersungguh-sungguh. Kita mungkin memiliki banyak kekurangan di bulan Ramadan ini, atau mungkin masih bolong-bolong dan lain sebagainya. Tapi jangan berkecil hati, teman-teman. Nikmati, syukuri apa yang sudah kalian bisa, apa yang sudah kalian dapat mampu jalankan, dan apa yang telah kalian raih. Walaupun itu masih belum sempurna, teman-teman. Karena dengan kebersyukuran itu, insya Allah di bulan-bulan Ramadan atau di kesempatan yang lain, kita akan dilimpahkan nikmat kita, pahala kita. Mungkin kesempatan-kesempatan akan dibukakan bagi kita untuk kita itu mampu dapat kondusif, beribadah, bermuamalah, melakukan berbagai macam aktivitas yang itu mencari fadilah Allah di muka bumi ini dengan bekerja dan lain sebagainya. Dengan kebersyukuran itu, insya Allah kita mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan-kemudahan, teman. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar, aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua benar-benar mampu dapat memaksimalkan segala aktivitas kita, segala aktivitas ibadah kita, segala kebermuamalahan kita di bulan Ramadan ini yang tinggal tersisa beberapa hari ini. Semoga kita semua benar-benar mampu mendapatkan nikmat besar, yaitu nikmat fitri di bulan hari raya Idul Fitri nanti. Amin Allahumma amin. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, jangan lupa subscribe dulu teman-teman di bawah, komen, like, dan share teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat menyebarkan berbagai macam ibaratnya narasi-narasi positif, teman-teman ya, ajakan-ajakan positif bagi kita semua, bagi masyarakat bumi Nusantara ini, teman-teman. Dan video ini dipersembahkan oleh brand Dawis Muslimwear. Brand Dawis Muslimwear adalah brand untuk baju koko pria kekinian, teman-teman. Apabila kalian ingin membelikan baju koko pria untuk saudara, untuk diri kalian sendiri, atau mungkin suami, atau mungkin anak-anak kalian atau saudara kalian, bisa lihat di Instagramnya, teman-teman. Official Instagramnya ada dua, yaitu Dawis Muslimwear dan Dawis.katalog. Apabila kalian ingin kepoin berbagai macam desainnya, katalognya, bisa kalian lihat di Instagramnya, teman-teman, di dua Instagram tadi. Jangan lupa untuk follow juga, teman-teman. Dan apabila kalian minat untuk check out, order produk-produk dari Dawis Muslimwear, kalian bisa masuk pada aplikasi Shopee, teman-teman, e-commerce Shopee, dengan searching tulisan Dawis Muslimwear. Nanti di sana sudah tertera. Dan juga benar, aplikasi Shopee kan aplikasi terpercaya ya, teman-teman. Kalian bisa check out di sana, teman-teman. Mungkin itu, marilah kita masuk pada pembahasan materi kita. Kita sebagai manusia, kita harus mampu menikmati kehidupan kita. Walaupun di sela-sela kehidupan kita sering menghadapi berbagai macam ujian, rintangan, halangan, maupun ketidaknyamanan. Di sela-sela itu kita harus bisa mensyukuri apa yang kita miliki, teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillah kita telah memasuki detik-detik terakhir ya, hari-hari terakhir dalam bulan Ramadan. Kita telah melalui 20 lebih hari dan kita telah menginjak pada hari-hari terakhir. Semoga kita semua mampu benar-benar melengkapi ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan bagi kalian yang mungkin masih bolong-bolong, yang mungkin masih terhimpit dengan berbagai problematika hidup kalian, sehingga kalian belum bisa, atau kita semua belum bisa memaksimalkan kesempatan Ramadan ini, semoga kita semua bisa mampu
diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan kembali menginjak pada bulan Ramadan di tahun yang akan datang dengan penuh kemaksimalan, dengan penuh situasi dan kondisi yang lebih baik teman-teman. Amin Allahumma amin. Kita dalam berkehidupan tentu seringkali mengalami berbagai macam problem, masalah, dan berbagai macam kekurangan-kekurangan dan ketidaksempurnaan teman-teman. Namun di sela-sela itu tentu kita juga memiliki kemudahan-kemudahan, memiliki suatu mungkin hal-hal yang mungkin orang lain tidak miliki, dan itu harus kita syukuri teman-teman. Kebersyukuran kita akan sesuatu adalah suatu hal yang menjadikan kita, yang menuntun kita agar kita mampu dapat menikmati kehidupan kita dan menjalani kehidupan kita lebih baik. Karena janji Allah, barang siapa yang mensyukuri nikmat yang Allah beri kepadanya, maka Allah itu akan menambah nikmat itu teman-teman. Namun seringkali kita lalai dalam mensyukuri segala hal yang kita miliki tersebut teman-teman, karena mungkin situasi dan kondisi, dan mungkin juga pengalihan kita, fokus kita kepada masalah, sehingga kita seringkali lupa dengan apa yang telah kita miliki. Dan Allah juga mengatakan bahwa sedikit dari hambaku yang bisa benar-benar bersyukur teman-teman. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang mampu selalu dapat mensyukuri nikmat, karena dengan segala hal yang kita syukuri itu akan menjadikan kita lebih bahagia teman-teman. Itu akan menjadikan kita lebih mampu menikmati hidup ini teman-teman. Walaupun seringkali kita itu dilupakan karena mungkin situasi dan kondisi perjalanan kita di dunia ini teman-teman. Seorang ulama besar, yaitu pemimpin suatu torekoh, suatu ibaratnya itu lembaga majelis dzikir, atau mungkin lembaga untuk kita itu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu Syekh Ahmad Tijani. Syekh Ahmad Tijani merupakan suatu ulama besar yang sampai sekarang ya, torekohnya itu memiliki anggota yang begitu banyaknya teman-teman, di lebih dari 100 negara. Beliaunya wafat, meninggal di Maroko teman-teman, dan sampai sekarang tempat beliau dulu berjuang, berdakwah masih ada teman-teman, menjadi suatu zawiyah yang berkumpulnya orang-orang torekoh Tijaniyah, torekoh yang dibawa dan diajarkan oleh Syekh Ahmad Tijani, itu masih ada sampai sekarang teman-teman. Dan beliaunya pernah berkata yang berkaitan dengan rasa syukur, karena torekoh beliau adalah torekoh untuk mengajarkan, untuk membesarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berkata, aqrabu ilallahi taala, aqrabu abwab ilallahi taala asyukru, gitu kan. Sedekat-dekatnya pintu menuju Allah adalah rasa syukur teman-teman. Apabila kita bisa mampu mengolah diri kita untuk terus dapat mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu akan selalu memberikan karunia, keberkahan, perlindungan, atau mungkin suatu rezeki-rezeki kepada kita teman-teman, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bahkan dari detik ke detik teman-teman. Namun seringkali kita itu dilalaikan dengan itu semua. Maka dari itu marilah kita bermuhasabah, merenungi kehidupan ini, mengolah pikiran kita agar kita itu meneliti diri kita, meniteni diri kita, bahwa pasti nanti kita akan menemukan berbagai macam suatu kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mampu menikmati itu, meneliti itu, menemukan itu, kita akan terus dapat mampu bersyukur dan tidak henti-hentinya bersyukur teman-teman. Dan itu kata Syekh Ahmad Tijani adalah pintu yang paling dekat untuk kita itu menuju Allah.
Apabila kita bersyukur, tentu kita akan mengingat tentang karunia. Siapa yang memberikan karunia itu? Siapa yang memberikan suatu kenikmatan itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan secara langsung kita jalani. Apabila kita bersyukur, tentu kita akan mengingat Allah, dan itu benar, teman-teman. Namun Syekh Ahmad Tijani juga mengatakan, kenapa kok Allah kemudian berkata bahwa hambaku itu sedikit yang bisa mampu bersyukur? Karena di depan pintu syukur itu, di depan pintu menuju Allah itu yang disebut dengan syukur, iblis dan para bala tentaranya itu menjaga pintu itu, teman-teman. Ibaratnya itu digambarkan duduk nongkrong di depan pintu itu untuk menjaga manusia, untuk menghalau manusia agar melewati pintu itu. Berbagai macam cara, ibaratnya itu setan, iblis dan lain sebagainya itu menggoda manusia agar mereka itu lupa untuk bersyukur, lupa atas segala karunia yang Allah beri. Dan itu adalah tantangan bagi kita, teman-teman, betapa kita itu harus melawan. Kita itu harus bermuhasabah, merenungi diri bagaimana kita itu bisa menemukan berbagai macam karunia Allah dalam diri kita, dalam sekitar kita, sehingga kita mampu dengan mudah untuk bersyukur. Dengan kita menjalankan rasa syukur itu, dapat mampu bersyukur, melafadzkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, gitu kan. Itu adalah suatu karunia yang lain yang lebih besar lagi dari nikmat tersebut, teman-teman. Karena kebersyukuran kita adalah suatu nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan bulan Ramadan, teman-teman, betapa kita itu harus mensyukuri nikmat Ramadan. Nikmat kesempatan kita menikmati, merasakan indahnya Ramadan yang di dalamnya terdapat berbagai macam kelebihan-kelebihan, ganjaran-ganjaran yang dilimpahkan, pahala-pahala yang dilimpahkan, kemudahan-kemudahan yang diberikan apabila kita mau bersungguh-sungguh. Kita mungkin memiliki banyak kekurangan di bulan Ramadan ini, atau mungkin masih bolong-bolong dan lain sebagainya. Tapi jangan berkecil hati, teman-teman. Nikmati, syukuri apa yang sudah kalian bisa, apa yang sudah kalian dapat mampu jalankan, dan apa yang telah kalian raih, walaupun itu masih belum sempurna, teman-teman. Karena dengan kebersyukuran itu, insya Allah di bulan-bulan Ramadan atau di kesempatan yang lain, kita akan dilimpahkan nikmat kita, pahala kita. Mungkin kesempatan-kesempatan akan dibukakan bagi kita untuk kita itu mampu dapat kondusif, beribadah, bermuamalah, melakukan berbagai macam aktivitas yang itu mencari fadilah Allah di muka bumi ini dengan bekerja dan lain sebagainya. Dengan kebersyukuran itu, insya Allah kita mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, betapa kita itu harus gigih dalam meneliti diri kita, menemukan nikmat-nikmat Allah dalam bentuk kebersyukuran itu, teman-teman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Tijani, aqrabu abwab ilallahi asyukru. Sedekat-dekatnya pintu menuju Allah adalah rasa syukur. Makanya Syekh Ahmad Tijani itu dalam ajaran-ajarannya, dalam pendidikannya, menggunakan metode syukur untuk membimbing murid-muridnya, pengikut-pengikutnya menuju Allah, karena itu jalan yang paling dekat, pintu yang paling dekat dari hambanya menuju Allah. Dan walaupun pintu itu dekat, namun karena kedekatnya pintu itu, atau mungkin ibaratnya kilatnya atau singkatnya pintu itu menghantarkan manusia, hamba-hamba Allah menuju Allah, setan, iblis dan lain sebagainya itu berupaya agar manusia itu gak melewati pintu itu dan menjaganya dengan ketat seperti itu. Jadi itu, teman-teman, semoga kita semua menjadi golongan hamba-hamba Allah yang mampu mudah bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang tercatat dalam hamba-hamba Allah yang ibaratnya itu ahli syukur. Mungkin itu, teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.